Selamat pagi Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online hari ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Marilah kita fokuskan diri kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan sebagai ucapan syukur, serta membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bahwa ibadah pada hari ini akan memberikan kekuatan iman dan pengharapan untuk kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan lagi di dalam ibadah online ini. Dan dari awal pemberitaan firman ini kami mohon kasih karunia-Mu untuk memampukan kami mendengar, memahami, dan bahkan diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan tekun melewati masa-masa sulit yang kami harus jalani di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, sepanjang bulan Mei ini kita akan membahas topik selanjutnya dari hal-hal yang perlu kita tambahkan kepada iman kita agar kita memiliki pengenalan yang berhasil atau yang sempurna kepada Tuhan Yesus Kristus. Topik kita adalah ketekunan. Minggu lalu Pak Lukito telah menyampaikan bahwa ketekunan adalah sesuatu yang dibutuhkan apabila kita ingin mendapatkan pengharapan kita. Coba kita lihat sama-sama Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. So di saat Tuhan mengubah hidup kita, menjadikan kita anaknya, Dia berikan kita hidup yang penuh pengharapan. Namun untuk mencapai hidup yang penuh pengharapan itu, kita membutuhkan ketekunan untuk bisa sampai di dalamnya. Nah, tetapi bagaimana mungkin kita bisa bertekun kalau seandainya kita tidak punya field atau lapangan atau track untuk mempraktekkan ketekunan tersebut? Makanya saya berkata melalui ayat ini, kesengsaraan adalah track menuju pengharapan dan ketekunan adalah kendaraan yang akan mengantarkan kita untuk sampai kepada pengharapan. Saya ulangin sekali lagi bahwa kesengsaraan adalah tracknya untuk bisa sampai pada pengharapan dan ketekunan adalah kendaraannya yang akan mengantarkan kita untuk sampai kepada pengharapan kita. Ayat ini dengan jelas berkata alurnya seperti ini. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji membuat kita mendapatkan pengharapan kita. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 4 bahwa ciri-ciri orang hidup adalah punya pengharapan. So pengharapan artinya kehidupan. Tetapi dunia berkata berbeda. Kesengsaraan nggak nimbulin ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tetapi yang sering kita lihat adalah kesengsaraan menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan menimbulkan keputusasaan. Dan keputusasaan banyak sekali menimbulkan terakhir berujung kepada bunuh diri. Tuhan berkata bahwa kesengsaraan akhirnya kehidupan. Dunia berkata kesengsaraan endingnya adalah kematian. So, ternyata sikap kita terhadap kesengsaraan yang kita alami, yang kita lewati dalam hidup, menentukan apakah kita akan mendapatkan kehidupan atau kematian di akhirnya. Mari kita lihat sama-sama. Menurut saya agak terlalu exaggerate atau terlalu lebay gitu, membesar-besarkan di saat Paulus berkata, kita bermegah di dalam pengharapan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bermegah di dalam pengharapan? Berglori atau bersukacita atau bergembira. Kalau dalam terjemahan langsungnya, saudara, di dalam kesengsaraan kita. Karena itu topik saya hari ini adalah glory in suffering. Yaitu kemuliaan atau bersukacita di saat kita mengalami penderitaan. Untuk membahas ini, saya akan bahas kitab Yakobus, saudara, yang begitu banyak bercerita tentang pencobaan dan penderitaan. Nah, ada dua pertanyaan besar yang saya mau jawab di dalam khotbah kali ini. Pertanyaan terbesar pertama adalah, siapa penyebab penderitaannya?
Karena kalau seandainya kita nggak tahu siapa penyebabnya, kita nggak tahu bekerja sama dengan siapa, dan kita nggak tahu musuh kita siapa. Mari kita lihat sama-sama. Yakobus berkata seperti ini di ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Seringkali iman kita atau pengenalan kita akan Tuhan nggak ditentukan Alkitab, tapi pakai drama Korea, saudara. Kalau drama-drama atau sinetron kita tahu, begitu kita ngalamin susah, lalu sang artis akan berkata, Tuhan, cobaan apa lagi yang kau berikan pada hambamu ini? Seolah-olah Tuhanlah yang memberi pencobaan. Alkitab dengan jelas katakan, pencobaan yang kamu alami bukan dari Allah. Titik. Jadi dari mana pencobaannya? Kita lanjutkan ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, yang membuahi adalah iblis, maka ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut atau kematian. So, kesengsaraan atau pencobaan akan menghasilkan kematian apabila itu dibuahi oleh iblis. Respon yang salah terhadap kesengsaraan dibuahi oleh iblis menghasilkan maut. So, saudara, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Saya mau katakan, keinginan mau baik, mau buruk, ada pencobaan di baliknya. Kita ingin karir menambah, ada percobaan dalamnya? Banyak. Kita ingin keluarga kita langgeng, ada pencobaan dalamnya? Banyak. Sedangkan untuk yang baik aja ada pencobaannya, apalagi di saat kita memiliki niat yang buruk atau yang jahat, maka pencobaan akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. So, apa penyebab penderitaan? Yaitu keinginan kita yang cenderung berdosa. Dan kadangkala kita menderita juga akibat kebodohan kita. Kita mengalami konsekuensi akibat keputusan-keputusan yang salah yang kita buat. Kadang kita juga mengalami penderitaan karena iman kita, penganiayaan. Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Manusia yang berdosa, yang di saat kita hidup dalam kebenaran, maka kejahatan gak akan terima sehingga kita akan mengalami penganiayaan. Banyaklah penderitaan-penderitaan, tetapi satu yang harus kita tahu, itu bukan dari Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana caranya mengubah kesengsaraan ini menjadi penggenapan akan pengharapan untuk menghasilkan kehidupan buat kita? Bagaimana membuat ombak yang tadinya mematikan bagi orang yang gak bisa berenang ini, tetapi menjadi kesempatan untuk kita bisa surfing di atasnya dan meraih keuntungan di dalamnya, berglori di dalamnya, atau menjadi kendaraan yang menghantar kita kepada pengharapan kita. Mari kita lihat sama-sama di ayat pertama. Sekarang kita naik Yakobus yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya mau katakan, saudara, untuk melewati masa-masa sulit atau kesengsaraan, ada 4B atau sikap yang harus kita miliki untuk bisa melewatinya dan mendapatkan kemuliaan di baliknya. 4B, supaya kita gampang mengingatnya. B yang pertama adalah bersukacita atau bergembira. Saya ulangin lagi, dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila, di sini terjemahan bahasa Indonesianya agak kurang tepat, bukan apabila, bukan if, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya when. Ketika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. So, pencobaan bukanlah optional, bukanlah pilihan. Kesengsaraan bukanlah pilihan, tetapi itu adalah keharusan yang harus kita lewati. When. Ketika kita melewati pencobaan, Yakobus katakan sikap yang pertama, bergembiralah, bersukacita. Kenapa? Karena orang yang bersukacita akan kuat menanggung penderitaan hidupnya. Orang yang sakit, apabila dia semakin merenungkan penyakitnya, maka hilang semangatnya. Makanya dikatakan hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang patah
mengeringkan tulang. Kenapa saudara kita harus bergembira? Karena kita nggak bisa menghindari kesengsaraan ini. 2 Timotius 3 ayat 12 bilang ini. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 bilang, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Yesus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. So, bagaimanakah kita dapat bersukacita di dalam penderitaan? Yakobus tadi berkata seperti ini di ayat Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ternyata ada kata anggaplah di situ. Jadi di saat kita ngalamin kesusahan, yang harus kita ubah adalah perspektif kita atau fokus kita atau pandangan kita. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Beda. Kita nggak mengucap syukur, nggak bersuka cita karena penderitaan, karena hal yang nggak enak, karena corona yang datang, karena ada orang-orang yang terkasih yang terhilang. Kita nggak bersuka cita atau bersyukur karena itu. Tetapi kita diminta bersuka cita di dalam itu. Mengucap syukur di dalam keadaan itu. Gimana caranya? Ganti channel kita. Fokusnya nggak kepada penderitaannya, tapi fokusnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang senantiasa hanya didapat di dalam Tuhan. Ayub, begitu dia mengalami penderitaan, dia fokuskan kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, di tengah-tengah penderitaan, borok yang dialami, istri yang meninggalkan, anak-anak yang mati, harta yang hilang, dia fokus kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya suka ada satu orang yang mengalami penderitaan. Dia masuk camp penyiksaan Nazi, namanya Corrie ten Boom. Nah, suatu kali ada kisah yang luar biasa tentang Corrie ten Boom ini, di mana bahwa dia seharusnya bisa banyak kecewa akibat kesengsaraan atau penderitaan yang dia alami. Tetapi dia memilih untuk nggak kecewa. Kenapa? Suatu kali saya ngalamin ini. Saya ada di YWAM Perth saat itu, dan karena satu dan lain hal, saya nggak mendapatkan dana yang saya butuhkan untuk bisa praktek penginjilan ke Afrika. Saat itu saya kecewa banget sama Tuhan. Karena saya mikir, Tuhan, kok aku gini banget sih, malu-maluin banget sih. Udah berharap hanya sama Tuhan saja, dan aku minta juga bukan untuk kepentingan pribadi, untuk jadi misionaris, tetapi aku nggak dapet. Sampai aku nggak didoain waktu pengutusan, malu banget. Kecewa sama Tuhan. Sampai saat itu saya mikir, udahlah nggak usah percaya lagi sama Tuhan. Bayangkan di sekolah misi kita bisa jadi ateis karena kecewa, saudara. Tetapi karena memang saya udah ngelatih bangun pagi untuk saat teduh, malamnya kecewa, pagi-paginya saudara, saya otomatis bangun jam 5 pagi, lalu ambil gitar. Waktu mau coba genjreng gitar, mau nyanyi saat teduh, baru saya mikir, oh saya kan udah gak percaya lagi sama Tuhan, ngapain nyanyi ya? Jadi saya tinggalkan gitar saya, ngapain ya saya sekarang, udah keburu bangun nih jam 5, udah kebiasaan. Akhirnya saya pergi ke perpustakaan, di tempat di mana saya biasa saat teduh, saudara, saya cari-cari buku gitu di dinding itu. Dan inilah cari buku tipis lah, baca-baca. Lucu, karena nama penulisnya saya nggak tahu sebelumnya. Nama penulisnya lucu, Corrie ten Boom gitu, saudara ya. Saya bawa aja, apa ini Corrie ten Boom? Begitu saya baca, itu bukunya walaupun tipis tapi nyesek, saudara. Karena awal prakata dari buku itu nulisnya begini. Apakah Anda kecewa? Iya, saya lagi kecewa. Waduh, ini ngejek banget nih buku. Tapi saya lanjutin lagi karena tipis kan, nggak apa-apalah saya bacain. Lalu dia tulis begini, Anda kecewa karena Anda merasa bahwa diri Anda adalah korban. Di dalam setiap musibah, hanya ada dua oknum. Yang pertama, korban musibah. Yang kedua adalah penolong. Saya ulangin, di dalam setiap musibah ada dua oknum,
Mau jadi korban atau penolong? Kalau engkau memposisikan dirimu sebagai korban, maka engkau akan kecewa, mempertanyakan Tuhan, dan bahkan benar-benar berniat untuk berhenti dari kehidupan. Tetapi di saat kita memposisikan diri kepada oknum yang kedua, aku mau di tengah-tengah musibah ini, aku mau menjadi penolong. Aku mau menjadi penolong, bukan jadi korbannya. Maka apa yang terjadi? Kita selamat dari mentalitas korban. Begitu saya baca itu, oh ya juga saya berhentiin bukunya. Lalu pagi-paginya orang-orang udah mulai bangun. Mereka bilang, kita mau penginjilan ke Perth City. Saya katakan, aku mau ikut penginjilan. Waktu saya katakan mau ikut penginjilan, saudara, saya mikir gimana saya mau menginjil ya. Saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi saya mau paksa diri saya gak mau posisikan diri saya sebagai korban. Tapi saya mau posisikan diri saya sebagai penolong. Ada banyak orang juga yang gak percaya pada Tuhan di sana. Ada banyak orang yang gak merasakan kesetiaan Tuhan. Saya lagi gak merasakan kesetiaan Tuhan nih. Saya mau posisikan diri saya sebagai penolong, bukan korban. Dan saya beritakan Injil di tengah Perth City. Dan ada orang yang terima Tuhan Yesus di sana. Dan ternyata pengalaman itu membuat iman saya bangkit. Dan saya bisa lebih kuat dalam melewati kesengsaraan atau pencobaan yang saya alami. Saudara, posisikan dirimu, ganti perspektifnya. Ada hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti. Tapi biarkan. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Kadang-kadang kita merasa kenapa Tuhan gak kunjung ubah situasi kita. Tetapi saya dapatin satu hal ini. Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Seringkali Tuhan belum mengubah keadaan kita karena Dia sedang berusaha untuk mengubah hati kita lebih dulu. Kita mungkin tidak bisa menenangkan badai, tetapi kita bisa menenangkan hati kita untuk bisa dengan sukacita penuh damai sejahtera melewati badai. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, saudara, di ayat 3, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dikatakan sebab kamu tahu, garis bawahi. B yang kedua, kalau seandainya kita melewati pencobaan atau melewati kesusahan, adalah kita harus bertemu dengan kebenaran. Makanya ada orang berkata, sakit saya ini membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Hei, bukan sakitnya yang bawa dekat dengan Tuhan. Banyak orang sakit, makin jauh tuh dari Tuhan, makin murtad. Saudara pernah dengar ada Stephen Hawking, dia mengalami sakit penyakit. Harusnya kalau dia makin gede penyakitnya, makin beriman dong dia. Enggak tuh. Dia makin gak percaya sama Tuhan akibat penderitaan yang dialami. So bukan penderitaan yang bawa kita dekat sama Tuhan, tetapi di saat kita bertemu kebenaran di tengah-tengah penderitaan, maka apa yang terjadi? Maka iman kita bertumbuh. Karena iman hanya timbul dari kebenaran, pendengaran akan firman Kristus, yaitu kebenaran. Kebenaran apa yang perlu kita temukan di saat penderitaan? Pertama, kebenaran bukan bahwa Tuhan mampu menolong kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So Tuhan mampu mengubah keburukan menjadi kebaikan bagi kita. Rumusnya Tuhan bukan baik tambah baik jadi baik, tetapi bisa jadi buruk plus buruk jadinya baik. Kenapa? Karena Dia bekerja dalam segala sesuatu, meramunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, Dia menggunakan kesengsaraan untuk menjadikan kebaikan bagi dia. Yaitu Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ternyata penderitaan kita bukan hanya bawa kebaikan bagi kita. Suatu saat nanti akan ada kebaikan di baliknya. Tetapi membawa kebaikan atau kemuliaan bagi Tuhan. Karena lewat penderitaan itu kita menjadi serupa seperti Kristus. Ada karakter-karakter ilahi yang ditumbuhkan dari situ. Yang kedua adalah kebenaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kebenaran bahwa Tuhan mampu tolong kita.
Yang kedua, kebenaran bahwa Tuhan mau tolong kita. Yusuf ngalamin yang gak enak. Dia dibuang oleh saudaranya, dijual jadi budak, difitnah oleh tuannya. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia masuk penjara, dia tolong orang, dilupakan oleh sahabatnya. Buruk saudara. Tetapi setiap kali dia ngalamin hal yang buruk, selalu ada kata yang saya suka. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil. Situasi boleh buruk, tetapi di saat Tuhan menyertai, maka segala sesuatunya akan jadi baik. Amin saudara. Pertama, Tuhan mampu, dia mau. Tapi jangan lupa yang ketiga, bahwa Tuhan telah. Tuhan bukan hanya mampu, Tuhan bukan hanya mau, Tuhan juga telah membeli kemenangan itu buat kita. Yohanes 16 ayat 33, saya suka ayat ini dan biar ayat ini menguatkan kita. Yesus berkata di akhir hidupnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita sama seperti baca buku cerita yang isinya banyak penderitaan, banyak horornya, tetapi si penulis udah menjamin happy ending di belakangnya. Aku telah mengalahkan dunia. So, bertemu kebenaran ini, maka kita enak ngalamin penderitaan. Yang ketiga, B yang ketiga, Yakobus 1 ayat 4, kita lanjutkan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, atau coba biarkan ketekunan itu sampai matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. B yang ketiga adalah bertahan. Yang pertama bersukacita, yang kedua bertemu kebenaran, yang ketiga bertahan. Kenapa? Karena setiap penderitaan ada jangka waktunya. Tidak ada penderitaan yang selamanya. Bahkan penderitaan terbesar sekalipun, Great Tribulation yang akan terjadi di akhir zaman, Tuhan batasi kok waktunya, hanya 2 kali 3,5 masa atau 7 tahun, saudara. So, setiap penderitaan kita ada masanya. Saya suka orang Ibrani. Dia punya istilah begini yang mengingatkan mereka setiap kali ada penderitaan, makanya itu jadi di kaos ditulis atau di gelang atau di mana-mana ada tulisan seperti ini. Gam Zeh Ya'avor. Dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah this too shall pass. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Krisya menggambarkan sebagai ini. Badai pasti berlalu. Pencobaan itu ada jangka waktunya. Makanya ada masa-masa di mana kita kira nggak kuat nih. Tetapi kalau kita lihat lagi ke belakang masa-masa itu, ternyata somehow kita bisa melewatinya. Masalahnya atau penderitaannya itu ada masa expirednya. Karena Tuhan membatasinya. Luar biasa, bersukacitalah, bertahan. Dan yang keempat, B yang keempat, setelah kita bersukacita, bertemu kebenaran, dan bertahan di dalamnya. Jangan lari, hadapi masalah. Yang keempat adalah bermohon. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan pengen di tengah-tengah penderitaan kita nggak jemu-jemu berdoa. Apa yang didoakan? Apa yang diminta? Apa yang dimohon? Satu, firman Tuhan katakan, minta hikmat. Minta hikmat. Supaya kita di tengah-tengah situasi yang nggak mungkin corona ini bisa tetap kreatif. Dan bisa tetap produktif, saudara. Kita akan ngelewati ini dan begitu ngelewatin masa susah ini, kita comeback stronger menjalani kehidupan. Hikmat. Kenapa kita butuh hikmat? Sometimes kita memang butuh mujizat, saudara. Tetapi perhatikan, nggak selamanya mujizat itu adalah yang terbaik. Tetapi kita butuh hikmat. Saya sering berkata seperti ini. Mujizat akan bawa kita lolos dari ujian atau pencobaan. Tetapi hikmat akan membawa kita lulus. Beda lolos sama lulus, saudara. Ada orang yang lolos dari kuliahnya, tapi begitu masuk kerja, dites lagi ujiannya waktu tes kerja, saudara. Dites lagi pelajaran-pelajarannya. Nggak ada yang dia ingat, itu cuma sekedar lolos, saudara.
Dia lolos dari masa perkuliahan. Tapi orang yang lulus adalah dia mendapat hikmat dari hal-hal yang gak enak yang dia lalui. Apa itu hikmat? Salomo di tengah-tengah kesusahannya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dia tidak meminta yang macam-macam. Dia gak minta lolos dari masalah, dia minta hikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara. Hikmat adalah hati yang faham menimbang masalah, menemukan akar dari masalah. Jangan-jangan kita terlalu sibuk cari solusi tanpa tahu akar masalahnya apa. Untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat yang kedua adalah mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak lakukan. Mana yang harus dihadapi, mana yang harus dihindari. Saudara, itu hikmat. Minta hikmat. Apabila kita melakukannya, maka Yakobus berkata, maka kesengsaraan ini gak akan pernah sia-sia. Kesengsaraan ini akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji suatu saat ini membuat nanti kita mendapatkan pengharapan kita. 4B dalam melewatinya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bersukacita, bergembira. Yang kedua adalah bertemu kebenaran. Yang ketiga, bertahan di dalamnya. Jangan lari. Yang keempat adalah yang harus kita lakukan, bermohon. Tiap hari mintalah hikmat untuk bisa melewati masa-masa sulit. Kadangkala kita nggak tahu apa yang kita alami. Tapi saya akan tutup dengan satu cerita ini. Suatu kali ada seorang anak yang melihat ibunya sedang menyulam. Ibunya di sofa, dia di bawah di lantai. Lalu ngelihat dari bawah ibunya menyulam. Lalu dia tanya, ibu lagi ngapain? Ibu lagi menyulam bunga yang indah, lukisan bunga yang indah. Lalu si anaknya yang ngelihat dari bawah, ngelihat, bunga apa itu bu? Itu cuman benang kusut bu. Dia kata, enggak, nanti juga kamu akan lihat bahwa ini adalah bunga yang indah. Ibunya melanjutkan. Si anaknya berkata, ibu jangan teruskan. Makin ibu teruskan, makin kusut. Ibunya berkata, enggak, ini udah hampir jadi kok. Ini bunga yang indah. Enggak bu, itu bunga yang kusut. Lalu si ibu berkata, tunggu, bersabar. Sebentar lagi selesai. Si ibu lanjutkan menyulam dan begitu selesai, si anaknya yang dari tadi merengut berkata, ibu ini sia-sia. Ini hanya benang kusut, katanya. Enggak, sekarang sudah jadi, kata si ibu. Akhirnya si ibu meletakkan anaknya, menaikkan anaknya di pangkuannya. Dan sekarang si anak tidak melihat dari bawah lagi, tapi melihat sulaman itu dari atas. Dan akhirnya si anak tersenyum dan berkata, apa yang kamu lihat, kata ibunya? Ya, ini sulaman bunga yang indah. Apa yang kau alami hari ini mungkin tidak dapat kau pahami. Tetapi Tuhan setia. Dia sedang mengerjakan sulaman yang begitu indah. Dia sedang mengubah engkau menjadi pribadi yang indah serupa dengan gambaran anaknya. Keluar dari masa sengsara ini, engkau akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Engkau menjadi pribadi yang lebih berhikmat. Dan engkau menjadi pribadi yang lebih beriman. Semakin serupa seperti Kristus. Dengan demikian pengharapan kita gak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Kami telah melihat kasih setia-Mu. Di masa lalu kami lihat bahwa masa-masa sulit yang kami alami tidak pernah menjatuhkan kami. Masa sulit yang kami alami adalah sebuah kesempatan untuk semakin mengenal Engkau dan semakin menjadi serupa seperti Engkau. Biarlah masa sulit yang kami alami hari ini menghasilkan ketekunan, membakar ketekunan dalam hidup kami. Dan ketekunan itu akan menjadi kendaraan bagi kami untuk menjadi pribadi yang tahan uji dan sampai kepada pengharapan-pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, bantu anak-anak-Mu menemukan Engkau di masa-masa sulit ini. Biar mereka bersukacita melaluinya, biar mereka bertemu kebenaran di dalamnya, biar mereka
bertahan di dalamnya. Dan biar mereka senantiasa menaikkan doa memohon hikmat, sehingga hikmat Allah mengalir deras, sehingga kami bisa tetap kreatif dan produktif di masa-masa sulit yang harus kami lalui ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya pujian penyembahan yang kita naikkan dan firman Tuhan yang kita dengar menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita, berdoa syafaat untuk bangsa kita, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh pengucapan syukur, kami memberikan persembahan kami. Dan kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Biarlah kasih dan anugerah-Mu turun atas bangsa ini. Dan kami percaya Engkau memimpin Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang ada di bagian paling depan, tim medis, dokter, rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Kiranya mereka boleh mendapatkan kekuatan, hikmat, kasih dan anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh merawat dengan penuh sukacita. Untuk itu kami berdoa, biarlah bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan naikkan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengangkat tangan dan arahkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai kita sampai Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.